warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni Dianisi. Saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Kenari 01 bersama Ibu Putut Trihandayani. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sehat-sehat ya Ibu ya. Amin. Ya, semoga kita semua sehat-sehat. Baik Ibu, untuk pemenuhan tugas saya dalam di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu akan saya berikan beberapa pertanyaan. Kiranya Ibu bisa menjawab. Insya Allah. Baik, bisa kita mulai Ibu? Silakan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu, selama Ibu bertugas baik di sekolah sebelum ini gitu ya Bu ya, itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun merupakan bujukan moral? Iya, biasanya yang saya lakukan pertama mengamati permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi secara faktual dan menentukan keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Tuh. Jadi dengan cara mengamati ya Bu ya, Ya, dan juga mengumpulkan informasi ya Bu. Ya, betul. Baik, pertanyaan kedua Bu, selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, biasanya dalam mengambil keputusan itu harus dikembalikan kepada semuanya kepada aturan yang berlaku di sekolah gitu ya, karena kan kita punya aturan gitu. Nah, kemudian setiap pengambilan keputusan itu harus berhubungan dengan, ya kalau di sini ada wakasek kesiswaan, ada wakasek bidang kurikulum, melibatkan ketua rumpun, kalau sekarang kombel ya, ketua kombel, kemudian para guru semuanya, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jadi kita melibatkan semua dan memadukan semuanya untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi memang sangat penting ya. Jadi harus ditambahkan pada aturan yang berlaku ya Bu ya, seperti yang dikatakan. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga Ibu, dari permasalahan yang tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama yaitu informasinya dulu, mencari informasi. Misalnya contoh anak terlambat itu sekali, dua kali kita identifikasi, cari tahu lah, sambil mengamati, cari informasi dulu, kemudian baru kita visit. Jika misalnya dia sampai nggak masuk, lama mengadakan visit untuk mencari tahu apa permasalahannya sebenarnya. Biasanya anak-anak yang bermasalah juga berasal dari keluarga yang bermasalah gitu. Kemudian ada juga permasalahan yang berangkat dari pola asuh di rumah, karena pola asuh itu menentukan siswa di sekolah seperti apa, bagaimana tanggalnya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kita mewawancara ke orang tua gitu ya, sebetulnya kalau anak misalnya tidak hadir di sekolah itu apa yang dikerjakan siswa gitu ya. Terus dia kan yang jadi permasalahan di sini itu tidak semua siswa tinggal sama orang tua. Nah, itu juga harus jadi kita identifikasi hal yang seperti itu gitu. Jadi mencari informasi ya Bu ya. Iya, mencari informasi ya. Perlu wawancara juga. Iya, wawancara. Dan untuk pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Iya, biasanya kalau pengambilan kasus-kasus yang dilema itu saya lebih kepada mengidentifikasi dulu nih akar masalahnya di mana gitu ya. Juga misalnya guru visit ke sana, permasalahannya karena dari orang tua gitu yang bercerai biasanya gitu. Kemudian atau dari karakter anak itu sendiri. Jadi kita dalami dulu akar masalahnya apa, baru kita ngambil keputusan gitu. Karena memang kita tidak bisa langsung seperti itu aja. Biasanya kasus-kasus itu terjadi banyak yang ya kalau di sini saya lihat itu
permasalahannya itu kalau saya bahasanya mungkin ruhiyahnya kosong gitu. Jadi tidak ada surat teladan di rumah, tidak ada arahan di rumah, dia ketemunya di sekolah itu ya cuma sama gurunya aja yang beri pengarahan. Nah itu tugas berat juga, apalagi kemarin COVID 2 tahun itu lost learning, ya betul-betul lost learning. Nah sekarang PR buat kita semua, bagaimana pendidikan karakter itu digaungkan kembali untuk menjadikan pembiasaan sesuatu. Jadi mengidentifikasi apa masalah ya Bu. Baik, pertanyaan kelima Bu, hal apa saja yang selama ini menurut Ibu itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Iya, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan biasanya ya apa yang kita sampaikan ke orang tua tidak semuanya bisa diterima gitu. Biasanya orang tua kan pastilah misalnya anak saya baik-baik saja kalau di rumah bisa gitu. Memang ada orang tua yang seperti belum bisa menerima misalnya keadaan anaknya misalnya dia berkebutuhan khusus gitu, karena kan ada orang tua yang sadar iya saya harus memberikan pertolongan sama anak saya istimewa, berarti dia harus berikan bimbingan khusus. Nah untuk yang seperti itu masih minder orang tua gitu ya. Nah untuk yang seperti itu kita harus banyak berdiskusi sama menyampaikan arahan ke orang tua, saling sharing gitu. Sebetulnya ya kita lakukan semuanya ini kan semata-mata untuk kebaikan putra putrinya sendiri gitu. Seperti itu sih. Jadi denial ya, orang tua itu kadang tidak menerima apa yang jadi masalah dari anaknya. Lanjut Ibu, Ya. apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat terus atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk kasus-kasus itu tergantung dari ringan atau beratnya kasus itu. Biasa ada yang langsung kita TL gitu ya, langsung di tempat kita selesaikan, misalnya anak bullying gitu ya, kita tengahi gitu. Ada juga yang memang kita jadwalkan, misalnya udah nggak masuk lama gitu ya kan, itu harus dipanggil. Kalau misalnya memang nggak ada respon ya udah gurunya visit untuk mencari akar masalah sebetulnya kenapa anak ini tidak hadir yang udah begitu lama gitu. Jadi kita cari akar masalahnya sambil juga melibatkan perangkat di sekitarnya ya, Bapak RW-nya seperti itu sih. Jadi tergantung dilihat dari ringan atau beratnya, iya betul. Terus kita memang ada jadwal untuk rapat koordinasi tiap bulan kan untuk apa sih permasalahan masing-masing di tiap kelas gitu. Jadi gitu. Pertanyaan terakhir Bu, atau ketujuh ya Bu ya? Maaf, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Saya alhamdulillah banyak dibantu oleh Wakasek, ada bidang kesiswaan, bidang kurikulum, ada ketua rumpun atau ketua pembel, kemudian guru-guru kelas, guru mata pelajaran, semuanya saya libatkan karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Jadi istilahnya kalau kita mungkin pelayanan prima lah, karena memang kita melayani untuk semua gitu ya. Ya nih, niat kita ibadah aja. Jadi semua dilibatkan ya Bu? Betul. Ya. Nah ini baru yang terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia etika? Ya, yang pertama mungkin kalau saya hikmahnya pasti semua peristiwa itu ada hikmahnya. Semua peristiwa itu ada hikmahnya. Jadi saya bilang pembelajaran hidup gitu ya, pembelajaran hidup.
buat semuanya, buat gurunya, buat siswanya, buat orang tua, dan buat kita sendiri. Kemudian yang kedua ada memupuk rasa bersyukur kita. Ternyata kita tuh masih lebih bersyukur gitu, melewati masa semuanya dengan situasi yang alhamdulillah kita bisa tertempa gitu sampai posisi sekarang ini. Yang ketiga itu yang ketiga adalah bahwa semua itu ya jadi bekal hidup kita gitu ya, untuk memberikan selalu yang terbaik dimanapun kita berada. Ya. Jadi pengalaman yang Ibu ambil banyak, ya jadi ada 3 tadi ya, ada pembelajaran hidup, terus bekal hidup, juga rasa syukur. Ya, bersyukur. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya Ibu sharing hari ini. Alhamdulillah sekali, semoga dari jawaban-jawaban Ibu bisa jadi acuan saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni Widianingsih. Saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9 dari Jakarta Pusat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kenari 08, yaitu Bapak Abdullah Cahyono Hadi. Ya, Abdullah Cahyono Hadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, baik, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Sukarni. Iya, pada kali ini saya akan melakukan wawancara pada Bapak terkait dengan tugas saya di modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual. Bisa kita mulai Pak? Boleh. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sukarni. Ya, yang pertama ya kita harus mengidentifikasinya dengan cara bertanya. Nah, jadi bertanya terhadap masalah yang melibatkan seseorang, entah itu masalahnya terhadap orang tua dan anak, anak dengan anak, maka kita harus bertanya. Nah, dengan bertanya itu kita bisa merinci, mengurai, oh ternyata ini kasusnya masuk dilema etika atau rujukan moral, seperti itu. Ya, baik, jadi dengan mengidentifikasi ya Pak ya masalah yang ada. Lanjut Pak untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama gini Bu, kalau memang itu melibatkan 2 orang yang memiliki masalah yang sama, kemudian itu sama-sama rujukan moral atau dilema etika yang sama-sama benar, kita dudukkan 2 akar masalah itu dengan cara seperti ini, kita pisahkan. Misalnya masalah yang satu kita tanyakan, kemudian masalah yang kedua kita tanyakan, sehingga kita bisa menemukan benang merah itu. Benang merahnya apa? Kalau memang kasusnya sama, kita dudukkan secara bersama gitu, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata untuk solusi yang ini baiknya seperti ini, untuk solusi yang ini baiknya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi dengan bukan dua masalah itu tapi dipisah. Ya, gitu, kita pisahkan gitu cara. Masalah satu dengan masalah yang satunya lagi. Oke. Baik Bapak, yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan dalam kasus yang Bapak temukan? Ya, itu dia yang saya pernah bilang, kalau ada kasus, yang pertama kita mencari sebanyak mungkin informasi terhadap kasus itu. Saya bisa bertanya dengan menggunakan orang yang memiliki kasus tersebut. Saya juga bisa bertanya kepada orang sekitarnya. Jadi orang yang memiliki kasus tersebut misalnya punya teman, punya kawan, itu juga saya bertanya seperti itu. Dan saya juga bertanya kepada guru-guru saya, ya guru yang kan ada waktu di sekolah, ada guru senior ya di sekolah tersebut terhadap kasus yang sedang saya hadapi. Saya bertanya kira-kira kalau punya kasus seperti ini, menurut pendapat Bapak Ibu baiknya seperti apa? Sehingga
ketika saya kaya akan informasi, maka keputusan yang saya ambil ya setidak-tidaknya bisa membuat orang yang memiliki masalah itu ada solusi. Iya, iya. Itu berarti dengan apa namanya tadi mencari akar masalah ya Pak, dengan orang perorangan ya. Jadi Bapak bisa menemukan apa namanya titik akar masalahnya di mana. Kecuali saya punya pengalaman pribadi ya, yang pernah punya kasus seperti itu, saya tinggal copy paste saja gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, yang paling efektif itu ini Bu, solusinya itu cepat, tuntas, dan lugas ya. Nah, caranya yang tadi, kalau informasi yang kita dapatkan terhadap masalah itu banyak, maka keputusannya akan efektif pasti, gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa ya Pak, cepat, tuntas, dan lugas. Gitu. Ini saya harus apa namanya bisa mengambil dari Bapak apa yang udah Bapak lakukan. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini menurut Bapak itu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, yang pertama memang yang keputusan yang kita ambil itu tidak diterima oleh yang memiliki masalah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada pertentangan gitu ya, ada pertentangan batin ya antara kebijakan dengan, jadi gini, kebijakan itu adalah sesuatu yang secara aturan memang misalnya dilanggar, karena aturan itu kan tidak bisa dilanggar, tapi kebijakan itu sebenarnya bisa melanggar aturan tapi dengan adanya kebijakan. Nah, biasanya tantangannya itu bagaimana keputusan yang kita ambil misalnya melanggar aturan tapi secara kebijakan baik. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu aturannya nggak boleh seperti ini. Contoh nih, kalau di sekolah kami itu belajar di luar kelas tidak boleh memungut biaya, tapi belajar di luar kelas itu penting buat pendidikan anak. Nah itu kan sebuah dilema kan bagi saya. Artinya gimana caranya anak-anak bisa belajar di luar kelas, naik kendaraan umum ke luar sekolah yang membutuhkan biaya, tapi aturannya di DKI Jakarta tidak boleh memungut. Nah itu seperti apa solusi saya? Nah itu saya kadang terbentur masalah seperti itu. Nah solusi yang saya ambil adalah saya ajak orang tua, berbicara dengan orang tua, saya sampaikan bahwa pendidikan belajar di luar kelas penting, tapi sekolah punya keterbatasan, tidak bisa membiayai. Tapi anak harus jalan. Gimana menurut Bapak Ibu? Nah saya tawarkan kepada orang tua seperti itu, sehingga orang tua udah Pak, kita patungan segala macam, tapi dengan satu syarat, mereka tidak ada, bukan sekolah yang memobilisasi pengambilan dana tersebut, tapi sesama orang tua. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Artinya dipungut biaya tidak boleh, tapi orang tua bisa, kita program sekolah bisa jalan. Nah, di sini insya Allah belajar di luar kelas bisa berjalan. Jadi ada kerjasama ada kerjasama antara ya seperti itu sekolah seperti tantangannya wali murid gitu ya Pak. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara misalnya atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, yang pertama kita lihat dulu masalahnya Ibu ya. Kalau masalahnya terasa ringan, saat itu juga, detik itu juga harus kita selesaikan. Kemudian kalau rasanya duduk akar masalah itu berat, rumit, mungkin bahkan membutuhkan waktu yang lama, ya baru kita atur jadwalnya. Misalnya pertemuan ini targetnya kita urai yang mana dulu nih, kemudian kapan lagi kita kasih waktu, kita urai mana, sehingga nanti sampai ujungnya masalah itu selesai. Itu aja sih kali. Jadi apa, ada pertimbangan atau melihat dari sisi ringan atau beratnya masalah tersebut ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, yang pertama karena saya kepala sekolah, saya kan punya wakil kepala sekolah, saya punya guru-guru senior, guru-guru muda yang punya kreativitas yang luar biasa. Saya biasanya bertanya ke mereka dulu, karena kebetulan saya di sini kan memang kepala sekolahnya belum lama.
Sehingga mereka itu sangat saya butuhkan informasinya. Itu ya. Jadi saya bertanya kepada orang yang lebih tahu, kemudian mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya. Itu sebetulnya. Jadi berkolaborasi ya Pak ya, Ya. antara wakil dan guru-guru mungkin di sini stakeholder ya Pak Ya. Sulong. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Yang pertama, masalah itu harus segera diselesaikan secepat mungkin kalau bisa. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai masalahnya itu memuncak. Kemudian yang kedua, cari akar masalahnya itu dengan banyak mencari sumber informasi terhadap masalah tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya ke sana ke sini gitu ya, sehingga kita mendapatkan solusi itu benar-benar solusi yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita cari solusinya itu ada solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kalau misalnya bermasalah antara dua pihak, maka jangan sampai yang satu dirugikan, yang satu merasa diuntungkan, sehingga dua-duanya harus saling untung. Itu aja sih paling yang bisa kita lakukan. Luar biasa sekali Pak untuk jawaban-jawabannya. Semoga ya Pak, ini tuh bisa menjadi gambaran saya itu acuan juga untuk nanti kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat ya Pak. Oke. Demikian wawancara saya bersama Bapak Abdullah, Kepala Sekolah SDN Kenari 08. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.